Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa belajar dan menuntut ilmu. Itu adalah salah satu nikmat yang akan mengantarkan kepada kebaikan yang sangat banyak. Karenanya kita harus bersyukur dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan amal sebagai bentuk keimanan kita kepadanya. Salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan dan hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang dengan penuh keimanan itu. Ikhwatal kiram, ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Masih dalam pembahasan baru, kita masuk dalam pembahasan baru pada halaman 101 ya. Halaman 101, Fasal al-iman bikulli ma akhbara bihi Rasul. Fasal yang membahas tentang mengimani seluruh yang diberitakan oleh Nabi. Kita mengimani seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh apa yang dikabarkan olehnya. Berkata al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa yajibul iman bikulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman, wajib mengimani seluruh apa yang diberitakan Nabi, seluruh apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam wa sahabihi naql an, dan tentunya berita-berita yang datang secara benar dari jalur yang sahih, dari riwayat-riwayat yang sahih, dari berita Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam perkara apa yang wajib kita imani? Ya, fima syahadnahu aw ghaba anna, pada perkara yang bisa kita lihat dan perkara yang tidak bisa kita lihat. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang bisa kita jalani, rasa, dan kita lihat. Dan ada sesuatu yang belum kita jalani dan kita rasakan dan kita lihat. Terkait dengan berita-berita masa lampau, kisah para nabi dan rasul, kisah para umat-umat terdahulu, itu juga merupakan perkara yang gaib. Termasuk juga
perkara-perkara yang gaib adalah perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang alam barzah, ya, tentang kebangkitan, padang mahsyar, hisab, kemudian al-mizan, timbangan, syafaat, as-sirat, al-jannah wan nar. Semua itu perkara yang gaib. Maka wajib kita mengimani dari seluruh berita yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam tentang berita-berita yang tidak bisa kita lihat dan berita-berita yang bisa kita lihat. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Dan kita mengetahui itu adalah sesungguhnya kebenaran dan pembenaran. Jadi hak wa sawa'an fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnah. Baik apa yang disampaikan Nabi itu yang bisa kita pahami ataupun yang tidak. Karena ada sesuatu syariat terkadang tidak bisa kita gapai hikmahnya, tidak bisa kita fahami maknanya. Maka juga kita wajib mengimaninya. Atau sesuatu yang memang kita mampu untuk memahaminya, hikmah dan maknanya. Di semua apa yang datang dari Nabi, baik yang kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, baik yang kita fahami hikmah dan maknanya atau yang tidak kita pahami, semua itu haqqun min indillah atau min indi Rasulillah. Maka semua itu benar datang dari Nabi, dari jalur yang benar, dari riwayat yang benar. Wa yajibul imanu bihi, maka wajib kita mengimaninya. Naam. Walam nattali' ala haqiqati ma'na. Maksud daripada ma jahilna, kita tidak memahami maknanya, hakikat maknanya. Seperti apa? Nah, ini perlu kita sampaikan contohnya. Di antara contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, mithl hadis al-Isra' wal Mi'raj, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, ya. Wa kana yaghdatan la manaman, dan itu terjadi dalam kondisi sadar. Nabi menjalani Isra dan Mi'raj itu yaghdatan la manaman, dalam kondisi sadar bukan kondisi tidur, ya. Fa inna Quraisyan, ya, bangsa Quraisy, bagaimana mereka menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj? Ankarathu wa akbarathu, dan mereka mengingkari, menganggap itu perkara besar. Mana mungkin Muhammad berangkat ke Sidratil Muntaha satu malam, balik malam itu juga. Dipahami akal apa tidak? Tidak bisa dipahami oleh akal kita. Bagaimana bisa Muhammad dalam satu malam dia berangkat ke Sidratil Muntaha, pergi dan balik lagi? Paginya mengumpulkan bangsa Quraisy dan mengabarkan. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima akal dan tidak bisa kita pahami maknanya. Makanya bangsa Quraisy menolaknya, mengingkarinya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu dianggap perkara yang besar dan diada-adakan. Walam tunkir al-manamat, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi tidak, walam tunkir al-manamat. Nah, di sini bangsa Quraisy tidak mengingkari yang namanya tidur. Nah, mungkin itu tidur Nabi itu. Jadi mereka mengingkari, meyakini kejadian itu, pasti tidak sadar itu Nabi kita alaihi salam. Ya. Kalau itu fisiknya berangkat balik itu enggak mungkin. Tapi kalau terjadi dalam kondisi tidur, itu sangat mungkin. Nah, ini berkata mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan, wa min dzalika, di antara contohnya juga, anna malakal maut, ketika malaikat maut, lamma jaa ila Musa alaihissalam, ketika datang kepada Musa, ya, kita tahu Musa alaihissalam di saat malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, liyakbid ruhahu, ya, ketika ingin mencabut nyawa Musa, latamahu fafaqa ainai, ditamparnya malaikat maut, maka buta matanya langsung. Ini menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa berita ini? Nabi Muhammad SAW yang menceritakan dalam hadisnya.
Faraja'a ila rabbi, lalu kemudian malaikat maut mengadu kepada Rabbnya. Faradda alaihi aina, dan Allah pun kembali menyembuhkan matanya. Ini di antara berita-berita yang wajib juga kita imani kalau itu datang dari jalur yang sahih dan yang benar. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, as-sam'iyat, berita-berita yang datang dari jalur pendengaran. Ya, as-sam'iyat kullu ma thabata bih sama'. Seluruh yang datang dari jalur pendengaran. Ai bi tariqati syar'i wa lam yakun lil aqli fiha madkhal. Datang dengan cara atau datang dengan jalur syariat, dan datangnya itu tidak dipahami oleh akal, dan akal di situ tidak punya celah, tidak punya peran untuk memahaminya. Sesuatu yang memang harus kita imani saja. Wa kullu ma thabata 'anin nabi, dan setiap yang datang dari Nabi, ya, setiap yang datang dari Nabi SAW, min akhbarin, dari berita-berita, fahiya haqqun, maka kalau itu beritanya benar, dari jalur yang benar, datang dari Nabi SAW, fahuwa haqq, dan itu benar. Ini poin pertama. Setiap yang disampaikan oleh Nabi SAW dari berita yang bisa kita pahami atau yang tidak bisa kita pahami secara akal, maka berita itu adalah kebenaran. Wa yajib tasdiquhu, maka wajib dibenarkan. Sawa'un syahadnahu bihawasina, baik itu yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, bisa kita lihat dengan mata kita, ya, kita bisa dengar dengan telinga kita, dan bisa kita rasa, ya, dengan panca indera kita bisa kita lihat. Awaba'anna, atau memang tidak dilihat oleh kita. Wasawa'an adraknahu bi'uqulina, baik yang kita fahami makna dan hikmahnya, hakikatnya, aw lam nudrikhu, atau yang belum kita pahami hakikatnya. Saya ulangi, seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur yang benar, maka itu adalah sebuah kebenaran, wajib untuk kita imani dan wajib untuk kita benarkan, baik yang bisa kita lihat atau tidak bisa kita lihat, baik yang bisa kita pahami maknanya, hakikatnya, ataupun tidak bisa kita pahami hakikatnya. Semua itu wajib untuk kita imani. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, sesungguhnya kami utus kamu bil haqq, dengan kebenaran. Yang mengatakan Muhammad membawa kebenaran siapa? Allah. Yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira, datang pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, itu Allah. Wala tus'alu an ashabil jahim, maka wajib untuk kita imani. Apa yang disampaikan oleh Nabi jangan ditolak atau jangan ditakwilkan kepada makna yang lain. Imani, yakini, benarkan dan amalkan. Itulah sikap seorang mukmin terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad dzakara al-muallifu min dzalika umuran. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah tentang perkara ini adalah yang pertama, al-amrul awwal al-Isra wal Mi'raj, tentang masalah Isra dan Mi'raj. Ya. Al-Isra itu apa artinya? Al-Isra lughatan as-sayr bis-syakhsi lailan. Ya, berjalan dengan seseorang di malam hari. Wa qila bi ma'na sara. Wa syar'an sayru Jibril bin Nabi alaihi salatu wassalam min Makkah ila Baitul Maqdis.
perjalanan Jibril bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kaqauli ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah kepada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan Masjid Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin. Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma amin. Itu al-Isra. Adapun al-Mi'raj lughatan al-ala allati yu'raju biha wa hiya al-mas'ad. Alat yang digunakan untuk naik. Wa syar'an as-sulam, ya, tangga alladzi urija bihi Rasulullah SAW minal ardi ila sama, yang mana Nabi kita alaihi salatu wassalam yang menaikinya dari bumi ke langit. Allah katakan wan najmi idza hawa, dan demi bintang, ya, apabila sudah terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, bahwa Muhammad tidaklah sesat, ya, tidaklah sesat. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, ikhwatal kiram rahimakumullah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Muhammad benar-benar melakukan Isra dan Mi'raj, dan apa yang disampaikan olehnya kepada kaum Quraisy itu bukan berita bohong, dan itu adalah hakikat yang betul-betul yang terjadi pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kalau ada yang bertanya Isra dan Mi'raj itu jiwa dan fisik Nabi atau hanya jiwanya saja, maka jawabannya apa? Berlaku terjadi Isra dan Mi'raj, ya, jiwa dan fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Allah juga katakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia telah melihat, ya, di antara tanda-tanda ayat Rabbnya yang besar. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, terkait dengan Isra dan Mi'raj tentu banyak berita. Nah, jalur mana yang bisa kita pakai? Wa kana, masuk Isra dan Mi'raj fi lailatin wahidah indal jumhur. Itu pertama poinnya adalah Isra dan Mi'raj yang disepakati oleh para ulama, poin pertamanya terjadi pada satu malam. Malam berangkat subuh, sebelum subuh sudah sampai di bumi lagi. Itu yang perkara ini disepakati oleh para ulama bahwa Isra Mi'raj terjadi hanya satu malam. Ya, wa kana fi lailatin wahidatin indal jumhur. Ini poin pertama. Walil ulama khilaf mata kana. Namun para ulama khilaf kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Fayara bisanadin munqati'in, ada sebuah riwayat yang datang dari jalur sanad yang munqati' dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu taala anhum, annaha lailatul itsnain tsani asyar min Rabiul Awal. Di riwayat ini disebutkan dia terjadi pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Naam. Walam yu'ayyin as-sanah, dan tidak disebutkan tahun kapan, berapa hijrah, tidak disebutkan. Nah, yang kita sepakati yang pertama disepakati oleh para ulama bahwa dia terjadi pada satu malam, dan ada riwayat menyebutkan terjadi pada malam Senin 12 Rabiul Awal, tapi tidak disebutkan tahunnya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa yurwa an az-Zuhri, dan diriwayatkan pula dari Az-Zuhri wa Urwah dan Urwah annaha qabla al-hijrati bisana. Dia mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi kapan? Setahun sebelum hijrah. Ya, berarti di 12 kenabian, ya, 2 tahun atau setahun. Annaha qabla al-hijrah bisana, sebelum hijrah setahun. Ya. Rawal Baihaqi, ya, fatakunu fi Rabiul Awal. Al-Imam Baihaqi mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi pada Rabiul Awal,
wa lam yu'ayyinas lailata, dan tidak disebutkan keduanya kapan terjadi tahunnya. Jadi kalau bulan ada Rabiul Awal, ya, tetapi tahunnya kapan hanya dari Zuhri dan Urwa menyebutkan setahun sebelum hijrah. Wa qala Ibnu Sa'ad wa ghairuhu wa jazama bihi An-Nawawi. Ibnu Sa'ad dan yang lain mengatakan, dan Imam Nawawi menjazamkan, wa yurwa 'anis Suddi annaha qabla hijrati bi 16 syahra. Nah, dari riwayat ini menyebutkan sebelum hijrah, ya, 16 bulan sebelum hijrah terjadi. Nah, ini ada mengatakan 1 tahun, ada mengatakan 16 bulan. Rawal Hakim, ya, fatakunu fi dzil qa'dah. Ini riwayat Hakim itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Wa qila qabla al-hijrati bi 3 sinin, dan ada yang mengatakan sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah. Wa qila bi 5, ada yang mengatakan 5, wa qila bi 6, dan ada yang mengatakan 6. Artinya riwayatnya sangat banyak. Ya, riwayat sangat banyak. Maka inilah yang menjadi hal yang patut untuk kita perhatikan. Jadi tidak perlu kita, ya, memperingatinya karena memang tidak disebutkan kepastian pada bulan dan tahunnya, khususnya tahun yang paling banyak riwayatnya. Dan pada bulan juga terjadi khilaf, ada mengatakan Rabiul Awal, ada mengatakan Zulqa'dah, ya. Ini adalah riwayat yang datang tentang perkara Isra dan Mi'raj. Nah, poin yang ketiga, adapun terjadinya berapa lama, hanya 1 malam. Adapun bulan dan tahun itu terjadi khilaf. Nah, poin yang ketiga di dalam perkara Isra dan Mi'raj, wa kana yaghzatan la manaman. Isra dan Mi'raj terjadi dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi tidur. Ya, Nabi memang secara fisik usriya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Maqdis dari Baitul Haram, lalu kemudian ila Sidratil Muntaha, ya. Ya anna Quraisyan akbarathu ankarathu. Quraisy menolak, dan ini sangat tidak mungkin kata mereka. Walau kana manaman lam tunkirhu. Tapi kalau kondisi Isra Mi'raj dalam kondisi tidur, itu bisa diterima oleh mereka. Li'annaha la tunkirul manamat. Ya, karena mimpi mereka tidak tolak. Kalau kondisi tidur, kondisi bermimpi itu bisa saja terjadi. Tapi kalau fisik Nabi tidak, itu mustahil kata mereka. 6. Nah, ini perlu kita yakini bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad terjadi dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi bermimpi, bukan kondisi tidur. Wa qissatuhu an, poin yang berikutnya, anna Jibril amarahu Allahu ayyasriya bin Nabi ila Baitul Maqdis ala al-Buraq. Disebutkan kisahnya bahwa Nabi Muhammad yang menjadi kendaraan ketika diperjalankan itu adalah Buraq. Thumma ya'ruju bihi ila as-samawati al-ula, kemudian naik ke langit yang tinggi, sama ya, langit di atasnya langit, hatta balagha makanan sami'a fihi sarif al-aqlam, sampai pada satu tempat di mana Nabi Muhammad mendengarkan goresan pena. Wa faradallahu alaihi salawatul khams, dan dari perjalanannya itu terjadilah sebuah perintah, yang perintah ini datang dari Allah datang dari Allah di saat Isra dan Mi'raj, yaitu perintah salat. Syariat salat itu diperintahkan Allah saat Nabi Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj. Makanya perintahnya agung. Tidak ada perintah yang dijemput oleh Nabi ke langit melainkan perintah salat. Seluruh perintah siap, ya, zakat, haji, seterusnya, semuanya di langit, semuanya di bumi. Tapi perintah salat dijemput oleh Nabi, perintahnya ke langit. Makanya salat merupakan tiangnya Islam, tiangnya agama ini. Kalau siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama yang mulia ini.
menghancurkan Islam ini. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Maka siapa yang menjaga salat, maka dia telah menjaga agamanya. Namun siapa yang meninggalkan ibadah salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Sehingga salat ini merupakan amal yang pertama yang akan dihisab Allah di hari kiamat. Maka jaga ibadah salat kita. Perintahkan keluarganya untuk salat sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'annya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Banyak orang mengatakan muslim tapi salatnya tidak dijaga. Banyak orang yang merasa muslim tapi ibadah salatnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka salat dikerjakan berjamaah di rumah Allah. Salat dikerjakan berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang abai dengan salat, maka dia sungguh telah abai dengan agamanya. Maka itu ikhwafillah, sampai Nabi pada satu tempat di mana Nabi mendengarkan goresan pena dan Allah wajibkan salat 5 waktu. Wattala 'alal jannah, dan dia melihat kepada surga. Wan nar, juga dibawa melihat neraka. Wattasala bil anbiya'il kiram, dan bertemu dengan para nabi yang mulia. Wasalla bihim imama, dan salat bersama mereka, beliau menjadi imam. Thumma raja ila Makkah, kemudian Nabi pulang ke Mekah. Setelah perjalanan 1 malam itu pulang ke Mekah. Fahaddatsan nas bima ra'a, lalu Nabi menceritakan perkara itu kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Fakadzdzabahul kafirun, dan berita yang disampaikan itu didustai oleh orang kafir. Wasaddaqa bihil mu'minun, serta diimani dengan mudah oleh orang-orang beriman. Wa taraddada fi akhirun, dan ada juga dari sekian banyak itu orang-orang yang ragu benar apa tidak. Dalam perkara apa saja akan terjadi 3 ini. Pertama, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang ragu, dan orang-orang yang beriman. Nah, silakan pastikan kita dalam setiap syariat, dalam perintah syariat ini, termasuk orang yang mengingkari, yang menolak, atau orang yang mengimani. Dalam seluruh syariat agama Allah SWT ini, di mana bagian kita? Di mana kita duduk? Bersama siapa kita duduk? Bersama orang-orang beriman, atau bersama orang yang ragu, atau bersama orang yang mendustainya? Maka Nabi Muhammad SAW, di saat dia mengumpulkan mereka, di saat mereka dikumpulkan oleh Nabi SAW, Nabi sebutkan tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang terjadi di malam itu. Maka semuanya dengan mudah diyakini oleh orang-orang beriman, dan sangat sulit diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka sehingga didatangi Abu Bakar As-Siddiq oleh pemuka Quraisy menceritakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau meyakini apa yang disampaikan oleh Muhammad? Diceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Lihat bagaimana kejujuran, bagaimana keimanan yang tertanam di hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Andaikan itu disampaikan oleh Muhammad, maka saya percaya. Lebih dari itu, kalau Muhammad yang menyampaikan, saya percaya. Bayangkan itu ya. Abu Bakar sikapnya, apa yang disampaikan Muhammad saya percaya. Bahkan kalau lebih dari itu berita yang disampaikan oleh dia, kalau dia yang menyampaikan, saya percaya. Itulah kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya beliau digelar dengan As-Siddiq, yang selalu membenarkan berita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu membenarkan apa yang disampaikan Nabi, tidak pernah ada sedikit pun keraguan, dan tidak ada sedikit pun yang mengingkari dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Semoga kita dimudahkan Allah untuk membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi, baik berita yang bisa kita lihat, apalagi berita yang tidak bisa kita lihat. Berita-berita yang bisa dirasa oleh panca indera kita ataupun berita yang tidak dirasa oleh panca indera kita. Jika datang dari Nabi, dari jalur yang benar, maka itu adalah sebuah kebenaran yang wajib untuk kita imani dan kita yakini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita di dalam beragama ini, dan semoga kita meyakini apa yang disampaikan Nabi, bukan hanya sekedar meyakini, tapi kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara